Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Oktarika Ramadhani, mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika. Nah, di sini saya ingin membuat tugas HTML. Nah, di sini saya ingin membuat tugas yaitu membuat halaman website login. Nah, yang pertama itu kita harus ada folder dulu, folder HTML. Nah, di dalam folder ini kalian masukkan semua item-item yang ingin kalian masukkan ke HTML nanti, supaya di HTML dia bisa kebaca. Terus kita balik lagi ke di sini, ke HTML-nya di Visual Code. Nah, yang pertama itu kita gunakan perintah HTML. Pertama HTML tuh pakai tanda kurung siku ya untuk perintahnya. Itu HTML terus tutup. Nah, terus ke bawahnya itu menggunakan head untuk kepalanya, head. Nah, lalu kita menggunakan title. Title ini digunakan untuk title. Oh ya, setiap sintaks di HTML ini harus ditutup. Nah, terus kita menggunakan title. Sintaks title ini untuk memberikan judul pada website kalian. Nah, di sini aku mau titelnya itu rahasia Zahra. Terserah ya, kalian mau masukin apa aja untuk titelnya. Nah, terus setelah title aku mau masukin logo di dalam websitenya. Nah, gini kan di sini ada ini kan website browsernya. Nah, di sini aku mau menambahin foto di sana. Nah, caranya itu dengan sintaks link terus href, supaya si HTML-nya ini bisa membaca sintaksnya. Pokoknya href ini untuk gambar atau link supaya masuk ke ke browsernya. Nah, di sini aku udah punya foto logonya. Nah, di sini tulis foto yang kalian simpan tadi pakai nama apa. Nah, nulisnya yang mudah-mudah aja, disarankan. Terus rel ini untuk icon dari websitenya. Terus type-nya itu foto image sama dengan image page. Nah, kalau udah, jangan lupa ditutup sudutnya ditutup. Terus aku juga mau pakai background itu menggunakan sintaks body background sama dengan body backgroundnya itu gunakan foto juga yang udah kalian simpen dan masukin ke dalam folder HTML-nya. Nah, di sini aku nyimpennya tadi itu P1 JPG. Nah, ini kan. Terus stylenya itu sama dengan background. Ini untuk ukurannya background size ini. Nah, ini background size ini cover terus ditutup ininya, soalnya kalau tidak ditutup dia bakal error, ada yang salah.
ini nggak pakai body, tutup body, terus Ctrl Z. Setiap kita menulis sintaks, kalau ingin melihatnya di browser itu harus setelah menulis sintaks harus Ctrl Z untuk nge-save-nya. Nah, ini background yang saya gunakan. Oke, terus kita kan mau bikin formulir nih. Kalau bikin formulir kita pakai from tutup. Nah, from ini aku mau nanti setelah membuat loginnya ini nanti akan masuk ke website lain. Aku pakai action, from action, terus from action sama dengan website yang ingin kalian masukin. Setelah itu website ke 3 PPTI 3 misalnya. Oke. Terus setelah itu PPTI 2 dulu. Setelah itu kita masuk nih apa aja yang ada di dalam formulir login itu. Nah, yang pertama itu aku mau masukin dia, pakai body dulu ya, soalnya ini body ini untuk isinya, body terus. Nah, isi dari formulir itu apa aja? Aku mau pengucapan dulu ke website aku pakai Marquee ini supaya teksnya itu bisa bergerak di dalam HTML, di dalam websitenya. Nah, terus ucapan pakai header H1 untuk judul itu selamat datang di website Zahra. Selamat datang di website Zahra. Nah, setelah itu baru nih kita masuk ke isi-isinya. Nah, yang pertama itu aku mau gunain email dan password. Nah, terdiri dari email dan password. Tapi agar rapi, nantinya kita menggunakan table dulu. Table. Supaya formatnya itu rapi. Table. Nah, setelah table itu kita tr, karena kita menggunakan table, tr ini untuk bagian baris tr, terus isinya tuh gunain td ya, td Nah, di sini td class input karena td class label dulu, supaya label. Nah, sudah itu kita tutup, lalu aku mau gunain dia H3. Nah, di sini di sini labelnya ya, label buka dulu ininya, label. Nah, nama labelnya itu email.
ini udah ditutup semua. Kalau udah ditutup semua, kita ke kotak inputnya. Ke kotak inputnya kita menggunakan TD juga. TD ini untuk kolom ya, baris dan kolom. Nah ya, TD ini untuk kolom. Dia kelas loh, di sini TD kelas sama dengan input, karena kita kolomnya itu ingin membaca di inputnya supaya rapi. Terus H3 juga, nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa, pakai aja H3 input, buka kurung, input ID sama dengan email. Terus sudah input, dia type-nya itu untuk dia ini nanti menggunakan teks atau huruf. Kalau teks dia menggunakan teks, kalau huruf dia number. Karena dia ini email ya, aku menggunakan dia teks. Terus namanya yang akan muncul di situ itu email, tutup kurung. Terus placeholder ini nanti dia itu sebagai petunjuk di dalam kotak inputnya. Nah, petunjuknya itu aku mau bilang masukkan email Anda. Masukkan email Anda. Terus setelah placeholder itu kita required focus, autofocus. Tutup. Setelah itu Ctrl Z. Nah, kita lihat di di webnya, di sini webnya, tab di sini. Nah, udah jadi nih webnya. Ada yang ketinggalan, sepertinya dia di label ini tambahin titik 2. Udah. Setelah itu, aku mau dia ini ada di tengah. Kalau mau ini ada di tengah, kita gunain center berarti center. Enggak, yang di center ini tuh di tabelnya tabelnya center. Terus di sini juga center, tutup center. Ctrl S, kita lihat di websitenya dia udah di tengah. Nah, aku mau dia mundur lagi, bukan mundur, maksudnya tuh ke bawah lagi. Oh ya, ini selamat datangnya. Oke, salah. Ini Markway ya, bukan Markwin. Pantas nggak bergerak tadi. Ctrl S. Oke. Terus ininya kita BR-in buat spasi baris.
salah maksudnya tuh PPTI. Nih BR Ctrl set, kita lihat di websitenya. Oke, kan bergerak dia. Lalu kita buat juga passwordnya. Untuk password itu kita salin aja dari sini, dari TR ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah di sini kan labelnya itu password. ID-nya juga password. Name-nya juga password. Terus placeholdernya, petunjuknya gajah apa yang nggak jadi, gajah apa yang tidak jadi, nggak jadi, yang tidak jadi, terserah ya. Ini petunjuknya itu apa, sesuai yang kalian inginkan. Oke, terus Ctrl set, kita lihat. Udah rapi kan, karena kita pakai TD sama TR tadi, jadi dia kotaknya itu sejajar. Kalau enggak itu bakal nanti acak-acakan, dia bakal kesini nyesuaiin ininya. Tapi kalau pakai TD sama TR tadi atau table itu bakal rapi. Oke. Nah setelah itu aku mau bikin tombol inputnya, tombol untuk ke website selanjutnya. Nah itu menggunakan, kita BR dulu untuk spasinya, BR. Oke. Nah kalau udah, kita ke bawah table. KBR nya ini di bawah table harusnya. Ctrl C, Ctrl. Oke, di sini kita gunakan rumus itu button, buka kurung, button, type submit, karena kita nge-submit datanya. Submit, tutup kurung. Nah namanya itu apa, aku mau namanya itu login. Terus aku juga mau bikin tombol reset. Ctrl C, Ctrl V, reset, type, reset. Jadi kalau kita ngerisetnya bakal terhapus semua ada di formulirnya. Oke, di sini reset. Udah jadi. Kita Ctrl S kan, apakah dia jadi? Bentar. Button. Oke. Ininya kita coba BR nya kita di atas tabel. Ctrl S. Wait, tombol buttonnya ini
Oke. Tombol buttonnya ada di sini. Karena kita nggak centerin, berarti dia oke. Coba ininya kita masukin ke table. Ctrl C. Enggak, maksudnya itu ininya aja. Ctrl C ke sini, Ctrl V, save, terus oke, salah, berarti ininya ini kita buat 2 kali. Bentar, tablenya benar. Ctrl C, Ctrl V. Loh, bodinya kok keikut. Kita iniin aja. Center. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, center. Terus Ctrl save. Kita lihat dan jadi. Oh ya, aku mau dia ini risetnya ini di sebelahan. Bentar, kalau di sebelahan itu artinya table center ini dihapus. Ctrl S. Baik, kita lihat apakah jadi.